Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'dinuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. الحمد لله رب العالمين. Segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberikan kepada kita kitab suci terbaik, diberikan kepada kita uswah terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang di dalam kehidupan mereka ikhwatul iman mengandung ibrah, mengandung uswah yang luar biasa besarnya untuk kita. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana orang-orang yang yusari'una fil khairat, yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, bahwa di antara ciri mereka tidak terlalu menganggap mahal amal ibadah yang mereka lakukan. Mereka ini orang yang beramal dan di saat beramal mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, yang mereka itu melakukan apa yang mereka lakukan dan hati mereka dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha ketika turunnya ayat ini yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah orang yang yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah alladzina yasriqun wa yaznun wa yashrabuna al-khamr, apakah mereka yang berzina, mencuri dan minum khamar ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya ibnatal siddiq, bukan wahai putri as-siddiq, innahum alladzina ya'maluna al-khairat yusallun wa yatasaddaqun wa yasumun, mereka beramal kebaikan, salat, puasa, sedekah, walakinnahum yakhafuna an la yuqbala minhum, namun mereka khawatir jangan sampai ibadah yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlul iman, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, mereka ini berlomba-lomba di dalam kebaikan, namun di saat yang bersamaan mereka tidak berbangga dengan amal ibadahnya. Mereka selalu merasa dirinya kurang, mereka merasa khawatir. Bahkan inilah asal dari sebagian besar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Abu Darda radhiyallahu anhu. Dalam salah satu asar disebutkan bahwa kalau saya tahu satu rakaat yang saya lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima ibadah dari orang yang bertakwa saja. Subhanallah. Itu Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan asar dari seorang tabi'in Ibnu Abi Mulaikah, dia mengatakan adraktu 30 min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendapati bertemu dengan 30 orang lebih dari para sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada satupun dari mereka yang merasa dirinya, yang merasa imannya seperti imannya Jibril dan Mikail. Semua kulluhum yakhafuna nifaqa ala anfusihim, semuanya takut jangan sampai mereka termasuk orang-orang munafik. Dalam athar yang sahih kita mengetahui bagaimana Umar Ibn al-Khattab dan Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau sampai bertanya kepada Hudzaifah Ibn al-Yaman tentang apakah beliau ada nama beliau di dalam daftar orang-orang munafik. Dan kita mengetahui jasa beliau, manusia terbaik setelah para nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itulah
akhlak, itulah hati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka sangat mengkhawatirkan jangan sampai mereka terjerumus di dalam dosa-dosa yang menyebabkan amal ibadah mereka dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menghitung amal ibadah kita merasa melakukan amal yang ibadah yang luar biasa besarnya dan banyaknya, namun subhanallah ternyata kita juga melakukan dosa-dosa yang menggerogoti dan memakan habis amal ibadah yang kita lakukan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan 5 dari banyak dosa-dosa yang akan menghapuskan amal ibadah seseorang. 5 ini termasuk 5 hal yang terbesar. 5 hal yang terbesar, dan sayangnya karena keterasingannya Islam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bada Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada." Islam mulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Maka ini menjadi hal yang biasa. Yang pertama adalah kesyirikan. Syirik ini adalah pembatal bukan saja satu amal, tapi semua amal seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu berbuat syirik wahai Muhammad, semua amal hapus, semua amal hilang, dan kamu di akhirat termasuk orang yang merugi. Bukan hanya satu amal, semua amal. Bahkan Muhammad SAW kalaupun berbuat seperti itu pun akan hilang amalnya. Artinya tidak ada ibadah besar kalau dihadapkan dengan dosa syirik yang kita tidak bertaubat dari kesyirikan itu, ikhwatul iman. Walaupun seorang itu berjihad, walaupun dia haji setiap tahun, walaupun dia umrah setiap bulan atau tiap minggu, namun kalau dia masih memiliki kesyirikan wal'iyadzubillah, maka jangan harapkan amal ibadah yang dia lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik ini sebagaimana tadi disampaikan, karena keterasingannya Islam menjadi suatu hal yang tabu, menjadi suatu hal yang khilaf di kalangan umat Islam. Padahal tidak ada khilaf dalam masalah tauhid dan syirik. Syirik adalah ketika kita menempatkan, memberikan sesuatu yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada yang lain. Itulah syirik. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala dalam tauhidnya ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid dalam Allah satu-satunya yang mencipta, yang mengatur dan memiliki alam semesta. Tauhid dalam ilah bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Dan yang ketiga, Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang baik yang merupakan kekhususan yang tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka barang siapa yang menganggap adanya sistem, adanya pencipta lain, pengatur alam semesta lain, adanya yang menganggap bahwa yang mengatur memberi rezeki lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjerumus di dalam kesyirikan. Seperti anggapan sebagian kaum muslimin yang meyakini adanya yang disebut dengan istilah wali kutub, yang di kalangan kaum tasawuf, yang katanya memiliki peran dalam mengatur alam semesta, mengatur menurunnya hujan, menghambat hujan dan lain semisalnya. Itu hak Allah yang diberikan, yang dirampok dan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uluhiyah, hak satu-satunya berhak disembah. Segala bentuk ibadah mutlak haknya Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada yang lain. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid hanya milik Allah, jangan berdoa bersama Allah sesuatu pun yang lain, apapun bentuknya, baik itu malaikat, jin, nabi, wali, apapun bentuknya. Itu adalah kesyirikan, memalingkan salah satu bentuk ibadah yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada selain Allah. Jadi tidak ada khilaf sesuatu. Kalau berdoa kepada pohon, berdoa kepada makam, itu tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, itulah syirik. Dan orang yang tahu itu syirik dan dia masih bersikeras pada sudah disampaikan hujah kepada dia, maka dia bisa kafir, keluar dari dinul Islam, bisa keluar dari dinul Islam. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang baik. Di antara sifat-sifat Allah yang hak milik Allah SWT adalah la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu yang baik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengaku atau meyakini ada orang lain memiliki pemahaman bahwa ada yang memiliki mengetahui yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah musyrik. Kalau dia mengaku dirinya mengetahui yang gaib, maka dia adalah taghut. Dan yang mengakui dan beriman yang seperti itu, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, "Man ata kahinan aw arrafa fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau tukang ramal dan membenarkan apa yang disampaikan, maka dia telah kafir dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tidak ada khilaf. Tidak perlu tanya fatwa MUI untuk memastikan seorang dukun itu adalah orang yang menyimpang dari jalan Allah, orang yang tersesat, seorang yang musyrik. Tidak perlu tanya kepada majelis ulama. Di Al-Quran ratusan ayat, bahkan ribuan ayat. Semua ayat Al-Quran turun adalah untuk tauhid. Ini yang pertama dan yang paling besar kata iman. Dan subhanallah, la haula wala quwwata illa billah, banyak umat Islam masih terjerumus di dalam kesyirikan dengan anggapan bahwa itu masih khilafiyah. Tidak ada khilafiyah dalam masalah tauhid dan syirik. Yang kedua kata iman adalah riya. Dan riya ini ada dua macam. Ada riya jenis yang pertama yang menghilangkan semua amal ibadah seseorang. Semuanya. Ada riya yang jenis kedua yang hanya menghilangkan amal ibadah yang dilakukan dengan riya. Apa yang semua? Adalah ketika seseorang beramal dengan amalan akhirat, niatannya dunia. Sholat mengharapkan supaya rezekinya dimudahkan. Sedekah supaya hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meniatkan niatan dunia dengan ibadah dengan amalan akhirat. Ini menghapuskan ibadah dia, bukan hanya ibadah itu, tapi semua ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami penuhi semua. Kami penuhi semuanya di dunia dan tidak ada sedikit pun yang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Namun mereka orang-orang seperti ini di akhirat tidak ada memiliki tempat yang lain, neraka tempat mereka. Wa habita ma sana'u fiha wa batil ma kanu ya'malun. Dan semua amal ibadah yang dilakukan di dunia hilang, terhapus, dan semuanya menjadi batil apa yang mereka perbuat. Ikhwatul iman wal iyadillah. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan, "Inna ahla riya yuqtawna bi hasanatihim fid dunya, wa dzalika innahum la yudlamun akhirah." Sesungguhnya orang-orang yang riya dengan macam seperti ini meniatkan dunia dengan amalan akhirat, semua amal kebaikannya dibalas di dunia karena Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Man 'amila salihan iltimasad dunya, barang siapa yang melakukan amal saleh karena mencari dunia, sauman aw salatan aw tahajjudan bil lail, baik itu amalnya adalah puasa atau salat atau tahajud di waktu malam, la ya'maluhu illa iltimasad dunya, yang dia lakukan hanya mengharapkan kemaslahatan dunia. Yaqulullah ta'ala, Allah berfirman kepada dia, wa fihi alladhi iltamasa fi dunya minal mathalati, semua kebaikan yang dia harapkan di dunia saya berikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa habita amaluhu alladhi kana ya'malu lil iltimasi dunya, dan semua amal ibadah yang dihapus oleh Allah taala karena mengharapkan dunia yang tersebut. Wal iyadillah. Ini yang pertama, seorang meniatkan dunia dengan amalan, menuntut ilmu agama supaya disebut oleh orang, supaya mendapatkan gelar, menuntut hak semua ibadah, haji supaya mendapatkan badal. Semua amal ibadah yang harusnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia melakukannya dengan harapan untuk mendapatkan imbalan dunia, Allah akan berikan balasannya di dunia dan di akhirat. Di orang yang merugi wal iyadillah. Yang kedua, ikhwatul iman, adalah riya dalam ibadah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ala akhbirukum bima huwa akhwafu alaikum minal masiihid dajjal." Maukah kalian saya beritahu dosa yang paling saya khawatirkan melebihi fitnah al-Masiihid Dajjal? Padahal fitnah al-Masiihid Dajjal adalah fitnah yang sangat besar. Sejak Allah menciptakan Adam alaihissalam sampai kiamat tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah al-Masiihid Dajjal. Dan itu sama dengan fitnah adzabul qabr, fitnah al-qabr sama dengan fitnah al-qabr. Fitnah yang sangat besar. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal satu dosa ini lebih takut daripada fitnah al-Masiihid Dajjal. Apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, an yaquma ar-rajulu fayusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadharin nas. Orang ada syirik yang tersembunyi, yaitu ketika orang berdiri salat dan diperbagus salatnya karena dilihat orang. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih saya khawatirkan daripada fitnah al-Masiihid Dajjal. Dan amal ibadah yang masuk riya, hilang ibadah tersebut. Dan ikhwatul iman, banyak orang menganggap remeh, ini kan syirik kecil, syirik sembunyi. Syirik ini tetap syirik walaupun kecil. Syirik tetap syirik walaupun kecil. Tidak termasuk dalam masyiat yang Allah sebutkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni di luar itu jika Allah menghendaki. Riya termasuk dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT karena masih syirik.
Kecilnya adalah syirik, lebih besar daripada kabair yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik ini. Waliyah. Kemudian yang ketiga, ikhwatal iman, yang membatalkan amal ibadah seseorang adalah menyebut-nyebut amalan itu. Seseorang yang beramal sesuatu dan mencerita-ceritakannya, menyebut-nyebutnya kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatukum bil manni wal adha." Wahai orang yang beriman, jangan engkau batalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan dengan menyakiti orang yang kamu beri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan ajak bicara pada hari kiamat. Allah tidak lihat dia pada hari kiamat. Allah tidak akan membersihkan dosa-dosanya pada hari kiamat, dan Allah akan berikan siksa yang pedih bagi mereka pada hari kiamat. Subhanallah. Suatu azab yang luar biasa besar. Diucap oleh Nabi sekali, 2 kali, 3 kali sampai Abu Dzar berkata, "Khabu wa khasiru." Man hum ya Rasulullah? Mereka merugi dan menyesal mereka ya Rasulullah. Siapa mereka ya Rasulullah? Kala Nabi SAW al-musbir. Yang pertama, orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki. Kedua, al-mannan, orang yang suka menyebut-nyebut amal ibadahnya. Dan yang ketiga, al-munfiq sil'atahu min halfil kadhib, orang yang mendagangkan barang dagangannya dengan sumpah palsu. 3 golongan ini yang kadang kita menganggap dosa itu dosa remeh, tapi di mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya orang yang sangat merugi pada yaumul qiyamah. Waliyahulillah. Yang keempat, ikhwatal iman, adalah dengan sengaja meninggalkan sholat asar. Sholat asar ini waktunya sangat pendek, dan kadang orang sedang panas-panasnya dalam usaha, lagi giat-giatnya pada saat itu, maka cenderung mereka meremehkan sholat asar. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat asar, semua amal yang dilakukan hari itu terhilang, hapus, tidak ada pahalanya buat dia. Nabi SAW bersabda dari Al-Quran Quraidah radhiyallahu anhu, dan hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, "Man taraka salatal asri habita amaluhu." Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat asar, ibadahnya hilang. Pada hari itu terhapus semua. Waliyahulillah. Ada yang kelima yang insyaallah akan saya sampaikan pada khutbah kedua. Subhanallah. Aku qouli hadza astaghfirullah wa atubu ilaih. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang kelima, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 2 orang dari kalangan Bani Israil yang bersaudara. Yang satu orang yang saleh dan satu lagi suka berbuat dosa. Yang saleh ini sering menegur kepada temannya, tinggalkan dosa. Tapi orang yang berbuat dosa, khalini wa rabbi, biarkan aku dengan Tuhanku saja, jangan kamu ikut campur. Sampai suatu hari dia melihat saudaranya ini berbuat dosa yang dianggap besar, yang luar biasa. Sampai orang ini berkata, yang saleh berkata, "Wallahi la yaghfirullahu abada." Demi Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat mautnya mencabut nyawa kedua-duanya. Dan kedua-duanya dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada yang pelaku dosa, "Udkhulul jannata bi rahmat." Masuk surga dengan rahmat. Kemudian Allah bertanya kepada orang yang sok alim, sok saleh itu, "Apa yang membuatmu menjadi mendahuluiku?" kata Allah Subhanahu wa taala. "Apa yang menyebabkan kamu menghalangi seseorang dari rahmatku?" Siapa kamu? Maka karena perbuatanmu itu masuk neraka. Waliyahulillah. Kita lihat ikhwatul iman sekarang, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh seseorang mengklaim seseorang itu ahlul jannah atau ahlun nar kecuali dengan nas yang jelas yang menyebutkan nama orang tersebut di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita katakan Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali fil jannah, sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW. Kita katakan Abu Lahab di neraka, kita katakan Fir'aun di neraka, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menilai seseorang karena dosa besar yang dilakukannya. Su'ul khatimah adalah salah satu tanda, tapi itu bukan sebagai klaim bahwa dia itu adalah calon penghuni neraka. Surga dan neraka adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang kalau
sudah melihat meninggal dunia, sudah dipastikan oleh keluarganya dia pasti surga, matinya begini, ada gerhana bulan dan lain sebagainya. Subhanallah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu meninggal dunia tidak ada gerhana bulan, tidak ada gerhana matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Khalil yang paling manusia yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi fenomena alam awan begini dan begitu. Kenapa kita mendahului Allah Subhanahu wa taala? Ini ikhwatul iman harus kita jaga dalam hati kita. Tidak boleh, jangan sampai karena kita menganggap diri kita saleh, bagus, kita menilai seorang buruk dan negatif dan kita klaim dia tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kita bisa menjadi seperti ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan dari taufiknya, tidak mungkin kita akan menjadi orang yang benar. Tidak mungkin kita menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Mari kita tutup khutbah ini dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala dosa-dosa yang menghapuskan amal ibadah. Jangan sampai kita menghadap nanti yaumul qiyamah, kita menganggap sebagai manusia yang beruntung di hadapan Allah, ternyata kita adalah orang yang merugi, orang yang bangkrut. Waliyadzubillah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan rabbana innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin.